Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang bab persamaan garis lurus. Adapun fokus kita yaitu tentang grafik persamaan. Nah, baik, sebelum kita masuk membuat grafik, kita harus tahu dulu pertama apa itu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah sebuah persamaan yang jika digambarkan ke dalam sebuah bidang koordinat kartesius akan membentuk suatu garis lurus. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah soal, mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus? Ada A, B, C. Jadi di antara tiga persamaan ini ada persamaan yang jika kita rubah akan menghasilkan gambar sebuah garis lurus. Nah, perhatikan ada poin A, B, C. Sekarang untuk mengetahui mana yang persamaan garis lurus, persamaan garis lurus itu mempunyai syarat yaitu variabel yang ada pangkatnya hanya boleh pangkat 1, tidak boleh lebih dari pangkat 1. Maka untuk soal ini jawabannya adalah A dan C. Ya, A dan C merupakan persamaan garis lurus. Kenapa A? Karena lihat ada variabel X, ada variabel Y, kemudian ada tanda sama dengan yang merupakan tanda bahwa ini adalah persamaan karena tanda hubungnya sama dengan. Kemudian tidak ada pangkat yang lebih dari 1. Sedangkan untuk B, X-nya, variabel X berpangkat 2. Maka ini bukan persamaan garis lurus. Sedangkan untuk C, variabel Y sama X pangkatnya 1. Dan nilai konstanta 3, nilainya pangkatnya 2. Kalau untuk yang C, ini tetap dikatakan persamaan garis lurus karena variabelnya pangkatnya tetap 1. Kalau konstanta tidak apa-apa ya, tidak boleh lebih pangkatnya dari 1. Nah, baik, kita lanjut ke menggambar grafik. Nah, misalkan ada soal, kita ambil soal dari buku paket kita. Gambarkan grafik persamaan garis berikut pada bidang koordinat. Nah, ada 5 soal. Untuk yang pertama, kita ambil soal poin yang B, yaitu persamaannya Y sama dengan 4X kurang 1. Nah, bagaimana membuat garis dari persamaan ini? Maka kita untuk membuat garis di koordinat kartesius, yang kita butuhkan adalah namanya titik koordinat. Nah, bagaimana mencari titik jika diketahui persamaannya? Nah, kita bisa mengambil titik sembarang. Ya, kita boleh ambil, kita ganti salah satu nilai dari variabelnya. Misalkan, jika persamaannya Y sama dengan 4X kurang 1, variabel yang akan kita rubah adalah variabel X. Kita ambil nilai terendah, yaitu nilai 0. Maka kita misalkan X-nya sama dengan 0. Persamaannya Y sama dengan 4X kurang 1. Kemudian kita ganti nilai X menjadi 0 sehingga Y sama dengan 4 kali 0, karena di sini 4 kali X, dikurang 1. 4 kali 0, 0. Berarti 0 dikurang 1 hasilnya min 1. Jadi jika X-nya 0, maka kita peroleh nilainya adalah min 1 untuk Y. Maka titik koordinat yaitu X, Y, X-nya 0, Y-nya min 1. Dapat kita 1 titik. Sedangkan untuk membuat garis, minimal kita harus punya 2 titik. Nah, kita ambil yang kedua, kita misalkan X-nya sama dengan 1. Nah,
Masukkan di persamaan Y sama dengan 4X kurang 1. Ganti X-nya menjadi 1. Y sama dengan 4 kali 1 kurang 1. 4 kali 1, 4. Dikurang 1. Dapat hasilnya Y-nya 3. Maka koordinatnya X, Y, 1, 3. Nah, ini saran dari Bapak. Kalau persamaannya Y sama dengan 4X kurang 1, maka variabel yang kita pakai atau kita misalkan ambillah variabel X karena lebih memudahkan. Nah, setelah kita dapat 2 titik, baru kita pindahkan titik tersebut ke koordinat kartesius, ke diagram kartesiusnya. Nah, titik yang pertama adalah 0,-1 dan yang kedua adalah 1,3. Titik yang pertama yaitu 0,1. X-nya 0 berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri. Y-nya -1 berarti turun 1. Ini titiknya. Kemudian yang kedua 1,3. Berarti ke kanan 1, naik 3. Nah, ini titiknya. Maka kita hubungkan kedua titik, terjadilah sebuah garis. Inilah garis dari persamaan Y sama dengan 4X kurang 1. Tadi kita misalkan X-nya 0 sama dengan X-nya 1. Kalau misalkan kita ambil X-nya selain yang itu, contohnya 2, misalnya persamaannya Y sama dengan 4X kurang 1, kita ambil X-nya 2. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 4 kali 2 kurang 1. 4 kali 2, 8, kurang 1, hasilnya 7. X-nya 2, Y-nya 7, berarti titiknya 2,7. Kita lihat 2, X-nya 2, berarti ke kanan 2, Y-nya 7, berarti naik 7. Nah, ini titiknya. Coba kita perhatikan. Jadi, kalaupun kita ambil nilai X-nya yang lain, dia akan tetap pada garis dari persamaan Y sama dengan 4X kurang 1. Lanjut kita contoh yang kedua. Nah, kita ambil contoh yang persamaan X sama dengan 2Y kurang 2. Nah, coba perhatikan. Tadi yang pertama kita ambilnya poin B, yaitu Y sama dengan. Maka yang kita misalkan adalah X. Kalau persamaannya X sama dengan, maka yang kita ganti adalah variabel Y. Kita ambil Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 0 angka yang paling kecil. Lanjut, X sama dengan 2Y kurang 2. Ganti Y-nya menjadi 0. Berarti X sama dengan 2 dikali 0 dikurang 2. 2 dikali 0, 0. Berarti X-nya 0 kurang 2. Sehingga dapat X sama dengan -2. Maka titik koordinat yang pertama yang kita dapat adalah -2,0. Ingat, variabelnya X, Y. Jadi, X dulu, yaitu -2, baru Y-nya 0. Jangan sampai terbalik. Lanjut, kita misalkan lagi untuk titik yang kedua, Y sama dengan 1. X sama dengan 2Y kurang 2. Kita ganti Y-nya menjadi 1, sehingga 2 dikali 1 kurang 2. 2 kali 1, 2. Dikurang 2, maka kita peroleh nilai X sama dengan 0. Maka untuk titik yang kedua, kita dapat koordinatnya X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 0,1. Baru kita pindahkan ke diagram kartesius. Titik yang pertama yaitu -2,0. -2,0 berarti ke kiri 2, 0. Berarti tidak ke atas, tidak ke bawah. Di sini dia. Lanjut titik yang kedua, X-nya 0. Berarti tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kemudian Y-nya 1, naik 1. Ini dia. Setelah dapat 2 titik, kita hubungkan kedua titik dengan garis. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Kalau
ini dia tadi persamaan garis dari persamaan X sama dengan 2Y kurang 2. Kalau kita ganti titiknya, kita ambil Y sama dengan 2, apakah masih di garis? Kita buktikan. Maka X sama dengan 2 kali 2, karena 2Y kurang 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurang 2, dapat 2. X-nya dapat 2 kalau Y-nya 2. Maka koordinatnya X-nya 2, Y-nya 2. 2,2. X-nya 2 berarti ke kanan 2, Y-nya 2, naik 2. Nah, tetap ya, tetap pada garis. Maka terbukti dia garis yang kita buat ini benar. Lanjut, contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga kita ambil yang soal yang E. X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau tadi persamaan yang pertama Y sama dengan. Kalau yang kedua X sama dengan. Maka untuk yang ketiga, apa yang kita ganti nilainya? Kita ganti dulu nilainya nilai variabel X. X sama dengan 0. Kita ambil poin angka 0 karena angka paling kecil. Sehingga persamaan tadi X kurang 3Y tambah 1, karena X-nya kita ganti 0 menjadi 0 kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian 0-nya hilang, boleh dihilangkan sehingga menjadi min 3 Y tambah 1 sama dengan 0. Kita pindahkan nilai 1 ke sebelah kanan menjadi min 3Y sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan min 1 per min 3. Kita peroleh dapat Y-nya 1 per 3. Jadi kalau kita ambil X-nya 0, Y-nya menjadi 1 per 3, maka koordinatnya adalah 0,1 per 3. Ini baru satu titik. Kita buat lagi Y sama dengan 0. Nah, boleh berbeda, tidak harus di sini X sama dengan 0, di sini Y sama dengan harus X sama dengan 1, tidak. Boleh berbeda. Kenapa diambil Y sama dengan 0? Karena kita tadi sudah ambil X sama dengan 0, hasilnya ada pecahan. Maka kalau misalnya hasilnya pecahan, kita coba ambil Y. Mana tahu hasilnya nanti bulat. Kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan. Sehingga persamaannya menjadi X kurang 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X kurang 0, karena 3 kali 0, 0. Tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1, hasilnya 1. X tambah 1 sama dengan 0. Maka untuk X, kita pindahkan angka 1 ke kanan menjadi min 1. Jadi titik koordinatnya X dulu, X-nya min 1, Y-nya 0. Nah, kita sudah dapat dua titik. Titik yang pertama 0,1 per 3 dan yang kedua adalah min 1,0. Namun, untuk titik yang pertama itu pecahan. Nanti akan sulit untuk digambar di diagram. Maka kita buat titik satu lagi. Kita ambil untuk Y sama dengan 1. Sehingga kita substitusikan menjadi X kurang 3 kali 1, karena Y-nya 1, ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian X kurang 3, karena 3 kali 1, 3, ditambah 1 sama dengan 0. Min 3 ditambah 1, hasilnya min 2. Berarti X dikurang 2, sama dengan 0. Sehingga kita pindahkan nilai 2 ke kanan, sehingga dapat X sama dengan 2. Sehingga titiknya X-nya 2, Y-nya 1. Nah, barulah kita dapat dua titik yang angkanya bulat, tidak pecahan ya. Baru kita gambarkan di diagram. Titiknya yang pertama 0,1 per 3, min 1,0, dan yang terakhir 2
2, berapa tadi ya? 2,1. Ya, titiknya 2,1. Ini tertinggal 2,1. Nah, sekarang kita gambar dulu untuk titik yang min 1,0. Min 1,0 berarti ke kiri 1, 0. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Berarti di sini titiknya. Lanjut, yang kedua 2,1. Berarti ke kanan 2, Y-nya 1 berarti naik 1. Nah, ini titiknya. Setelah dapat 2 titik, kita hubungkan dengan garis. Maka inilah yang dikatakan garis dari persamaannya. Kenapa 0,1/3 tidak digambarkan atau tidak kita gunakan? Karena dia untuk diagram akan sulit nanti meletakkan garisnya. Jadi 0,1/3. X-nya 0 berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sepertiga berarti kita harus mengira-ngira sepertiganya di mana. Jadi, nah ini dia di sini kalau kita gambarkan. Jadi nanti akan membuat, kalau tidak bulat, kita nanti akan kesusahan dalam menggambar titiknya. Nah, misalkan, jadi kalau misalkan kita jumpa titik yang pecahan, maka kita coba ganti variabelnya dengan yang lain. Ya, kita ambil sehingga nanti dapat titik yang nilainya bulat. Baik, itu tadi contoh soal dari yang sudah kita bahas, yaitu ada poin yang B, C sama dengan E. Nah, untuk tugas, untuk latihan, silahkan kerjakan yang poin A sama poin D. Ya, itu untuk materi kita hari ini. Tugas kamu sekali lagi adalah poin A sama poin D dikerjakan untuk sebagai latihan. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita nanti maupun sekarang. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.